Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuriskara Firdiana dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan membahas tentang VLAN dan trunking. VLAN merupakan kependekan dari Virtual Local Area Network. Jadi bisa dikatakan bahwa VLAN merupakan metode untuk mengimbangi jaringan fisik. Metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, memungkinkan perangkat dalam satu jaringan fisik untuk berkomunikasi seolah-olah berada di jaringan yang berbeda. Cara kerjanya, misalkan di sini terdapat ruangan-ruangan. Nah, seperti ini ada 9 PC dan 1 switch. Misalkan ruangan tersebut terbagi menjadi 3. Yang paling atas merupakan engineering, nomor 2 merupakan programming, dan yang paling bawah merupakan marketing. Misalkan pada engineering memiliki IP berupa 192.168.10.1 atau slice 24, kemudian programming memiliki IP 192.168.20.1 dan marketing memiliki IP berupa 192.168.30.1 slice 24. Kemudian 9 PC ini yang memiliki ruangan yang berbeda-beda seperti engineering, programming, dan marketing akan terhubung dengan satu switch. Kemudian untuk pembagian bandwidth-nya, kita misalkan engineering memiliki 10 Mbps, kemudian programming memiliki 20 Mbps karena atau lebih besar Mbps-nya karena programming membutuhkan kecepatan jaringan yang lebih tinggi. Kemudian marketing memiliki 30 MB. Kemudian fungsi VLAN yang pertama adalah manajemen dan yang kedua merupakan memecah broadcast domain. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, broadcast domain itu mengirim dari satu ke semua PC. Nah, jadi VLAN ini misalkan dari PC 1 ingin mengirimkan ke VLAN 3 atau marketing. Jadi dari PC 1 mengirimkan ke semua, namun akan sampai hanya ke PC-PC atau device-device yang ada di VLAN 3 atau VLAN marketing. Begitu juga jika programming atau VLAN kedua ingin mengirim ke VLAN pertama ataupun VLAN ketiga. Secara fisikal hanya ada satu switch, namun jika secara logika akan ada 3 switch, seperti misalkan VLAN 1 memiliki satu switch sendiri, dan VLAN 2 dan VLAN 3 juga memiliki switch-switch sendiri yang terhubung dengan satu switch. Namun kenyataannya hanya ada satu switch. Kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN. Yang pertama, teman-teman buat topologinya terlebih dahulu. Pertama, tambahkan switch. Kita gunakan switch yang 2960. Kita tambahkan, lalu tambahkan juga PC. Tambahkan 6 PC, PC 1, PC 2, PC 3, terus ada PC 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini topologinya. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Kita gunakan kabel automatically. Nah, sedikit tips untuk teman-teman agar nyambungin kabelnya dari misalkan PC 1 ke switch, PC 2 ke switch kan biasanya manual, kayak ini klik sini kabelnya, terus klik PC, lalu klik switch, kita pilih port, kemudian PC 2 kita ulangi gitu lagi. Tapi ada tips
cepatnya agar nggak ribet gitu. Pertama, klik CTRL, tahan, lalu klikkan ke kabelnya. Kita gunain kabel yang automatically atau otomatis. Kemudian kita klik PC 1, lalu ke switch. Nah, kalau gini kan langsung. Ini juga langsung. Jadi tipsnya tadi, tahan atau klik CTRL lalu tahan, kemudian klik kabelnya, terus kita sambungin dari PC ke switch. Nah, terus kita klik yang rectangle ini atau yang persegi panjang. Nah, ini terus ini kan no fill, jangan isi, jangan. Jadi kalau di fill itu nantinya akan ngeblok semua. Kalau no fill itu cuma garis. Jadi kita cuma gunain yang no fill. Nah, sebentar. Ini pindah dulu, terus misalkan kita akan menggunakan warna merah. Oke. Nah, kita blok dari sini. Kita blok hanya di bagian yang PC-PC-nya saja, karena nantinya ini akan digunakan sebagai pembatas atau pembagi VLAN atau VLAN. Terus kita yang sebelah kanan, kita kasih warna biru. Kita blok lagi 3 PC-nya. Nah, topologinya itu seperti ini, teman-teman. Kemudian, ini agak nggak kelihatan. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya. Mana teks ini? Nah, kalau yang di VLAN kiri ini kita kasih IP address 192.168.10.1. Kemudian atau slash 24. Kemudian yang di PC atau VLAN 2, VLAN yang sebelah kanan itu kita kasih IP 192.168.20.1, lalu slash 24. Maaf, ini titiknya 0. Lalu kemudian di VLAN kiri ini kita kasih nama VLAN 10. Lalu di yang kanan atau yang biru itu kita kasih VLAN 20. Nah, kemudian kita konfigurasikan IP di PC-PC-nya ini. Yang pertama PC 1 itu kita klik seperti biasa ke desktop, terus IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya itu tidak usah diisi karena kita menggunakan VLAN atau menggunakan switch. Nah, untuk default gateway ini digunakan ketika kita menggunakan router saja. Kita klik silang, lalu PC2 juga sama. Desktop, IP configuration, kita isikan IP address-nya 192.168.10.2. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Terus desktop, IP configuration 192.168.10.3. Nah,
sini kan udah semua. Terus kita beralih ke yang VLAN 20. Di PC 4 kita kasih IP 192.168.20.1. Kenapa 20? Karena udah beda networknya Nah, ini bisa dilihat di sini kan IP-nya 20 networknya, terus yang di sini itu 10. Jadi biar membedakan kalau yang ini yang 10 itu VLAN 10 dan yang 20 merupakan VLAN 20. Sebenarnya penggunaan nama VLAN itu bebas, tergantung kitanya. Misalkan teman-teman mau menggunakan nama VLAN 1, VLAN 5, VLAN 100, VLAN 50 atau semacamnya, segala macam gitu. Tapi penggunaan nama VLAN itu tetap ada batasnya dari ring 1 sampai 4096. Nah, terus selanjutnya kita coba kirim surat atau kirim paket di satu VLAN yang sama. Misalkan dari PC 1 nih, PC 1 ke PC 2. Nah, successful. Dari PC 1 ke PC 3. Successful juga. Terus dari PC 2 ke PC 3. Juga successful. Nah, kemudian di VLAN 20 dari PC 4 ke PC 5. Loh, sebentar. Oh, lupa belum di configuration. Kemudian di PC 5 kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Subnet masknya juga. Terus PC 6 kita konfigurasi juga 192.168.20.3. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita coba kirim surat di satu VLAN yang sama. Kita coba dulu di satu VLAN yang sama, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Berhasil. Dari PC 2 ke PC 3 berhasil juga. Terus dari PC 3 ke PC 1 juga berhasil. Kemudian di VLAN yang ke VLAN 20 kita coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5 berhasil. Dari PC 5 ke PC 6 juga berhasil. Terus dari PC 6 ke PC 4 berhasil juga. Tapi misalkan kita kirim yang antar VLAN dari VLAN 10 ke VLAN 20. Misalkan PC 1 ke PC 4. Apakah bisa? Tentu saja valid. Kenapa? Karena sudah berbeda networknya. Di sini IP-nya kok 192.168.10.0. Kalau di sini kan 192.168.20.0. Nah, sudah terlihat jelas bedanya di mana? Di networknya. Kalau yang VLAN 10 itu 10, sedangkan VLAN 20 itu networknya 20. Jadi mustahil buat kedua VLAN saling kirim-mengirim surat tanpa adanya konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN tersebut. Kita delete dulu, lalu kita klik switch, kita pilih yang CLI, klik enter, lalu kita masukkan yang enable atau mode privilege. Kemudian kita masuk ke mode global dengan perintah spacity. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat di device di VLAN 10. Di sini PC 1 flash ethernetnya FA01, terus PC 2 FA02 dan PC 3 FA03.
Nah, terus kita klik lagi switch-nya, terus kita ketikkan intfa0/1. Nah, jika sudah seperti ini atau config if, lalu kita ketikkan VLAN 10, enter, kita kasihkan name-nya misalkan programming, kita ketik enter, kemudian kita exit. Setelah itu kita akan melihat VLAN apa saja yang sudah ada dengan cara ketikkan do show VLAN brief. Nah, untuk to show VLAN brief ini hanya bisa di mode privilege untuk to-nya. Untuk mode lainnya itu ketikkan show saja. Lalu kita klik enter. Nah, sudah bisa kita lihat semua device itu masuk ke VLAN 1. Seperti yang kayak ini FA01 kan punyanya PC 1, FA02 PC 2 dan seterusnya. Tapi di sini kita udah membuat VLAN 10 yang namanya programming. Tapi di sini belum ada device-device-nya. Karena device-device itu belum dimasukkan. Jadi device-device tersebut masih ada di VLAN 1, belum pindah ke VLAN 10 atau programming, dan di sini VLAN 20-nya juga belum kita buat. Nah, untuk semua device ini masuknya VLAN 1, jadi belum terbagi antara VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi di VLAN 10 maupun 20 nih belum ada device-nya nih, karena semuanya itu masih masuk ke VLAN 1. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN pada VLAN 20. Caranya sama, kita masuk ke switch, lalu kita pilih CLI. Enable. Lalu kita masuk ke mode global, kita ketikkan config. Nah, jika kita sudah masuk ke menu atau mode global, kita ketikkan perintah intfa04. Nah, kenapa FA04? Karena di sini ini FA04. Di VLAN 20 itu ada FA04, 05, dan 06. Kita ketikkan lagi. Enter. VLAN 20. Enter, lalu kita ketikkan name. Misalkan kita akan memberikan nama name marketing. Klik enter, lalu kita klik exit. Jika sudah, kita lihat apakah sudah ada yang namanya VLAN 20 menjadi marketing dengan cara do show VLAN brief. Nah, seperti ini ya teman-teman. VLAN 20 itu namanya marketing, namun di sini masih belum ada FA-FA-nya. Kenapa? Karena kita belum menambahkan. Kita tambahkan dengan cara ketikkan yang seperti tadi, perintah seperti tadi. Nah, untuk lebih cepat, kita bisa menggunakan interface range FA04 sampai 6. Kenapa 04 sampai 6? Karena di sini yang di VLAN 20 itu
FA-nya adalah 04, 05, dan 06. Kita klik enter. Maaf. Sepertinya ada yang salah interface. Nah, setelah itu kita exit. Lalu kita ketikkan perintah lagi yang do show VLAN brief. Nah, kita di sini bisa melihat kalau VLAN 20 itu namanya sudah berubah nama jadi marketing, bukan default lagi, dan statusnya aktif. Tapi di sini belum ada interface-nya atau interface Ethernetnya. Kenapa? Karena kita belum menambahkan. Cara menambahkannya adalah yang pertama kita ketikkan perintah Setelah itu, nah kenapa seperti ini? INT range atau interface range FA04 sampai 6 karena ini agar mempercepat. Jadi tidak mengetik satu persatu seperti yang tadi. Setelah itu jika sudah seperti ini kita ketikkan switch port mode access. Enter. Setelah sudah kita ketikkan lagi switch port access VLAN 20. Bentar. Kita exit. Lalu kita ketikkan lagi perintah yang do show untuk melihat apakah interface tersebut sudah masuk ke VLAN 20 atau VLAN marketing atau belum. Do show VLAN brief. Nah, seperti ini. Jadi FA04, 05, dan 06 sudah masuk ke VLAN marketing. Kenapa? Karena barusan kita sudah memasukkannya dengan perintah ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengirimkan paket atau ping dari VLAN ini, dari misalnya PC1 ke PC2 dengan cara yang pertama kita ketikkan perintah show spasi make strip address strip table. Maaf, sebentar. Maaf, sebelumnya kita harus keluar dari mode global. Kita harus masuk ke mode privilege. Kita exit. Nah, ini sudah enable. Kita ketikkan perintah show make address strip table. Nah, jika di sini tidak ada, kita langsung klik silang saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu simulation, mode simulation. Kita misalkan klikkan ini surat dari PC1 ke PC2. Nah, sebentar. Nah, ini sudah ARP. Misalkan dari PC1 ke PC2, kita lihat gimana sih prosesnya. Nah, dari PC1 ini nggak langsung ke PC2. Kenapa? Karena ini mode ARP, jadi atau broadcast. Jadi dari PC1 ini harus melewati switch terlebih dahulu. Dari switch nantinya akan ke PC2 baru sampai. Nah, di sini tanya yang punya IP 192.168.10.2 itu siapa? Tapi ini kirimnya ketiga-tiganya. Kenapa? Karena ini broadcast. Nah, jadi dari switch ini ngirim ke keduanya, PC2 sama PC3.
Tapi di PC3 itu menolak karena PC3 tidak mempunyai IP tersebut. Nah, sudah ARP seperti ini diterima nih sama PC2. Karena si PC2 itu merasa bahwa dirinya yang sebagai penerima. Kemudian kita kembalikan lagi dari PC2 ke PC1, namun melewati switch terlebih dahulu. Kita kembalikan, nah sudah kenalan nih. Nah, sudah seperti ini. Misalkan kita coba lagi dari PC2 ke PC3. Maaf, sebentar. Kita kembalikan lagi ke PC2. Lalu kita kembalikan ke PC1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa paket atau surat yang dikirimkan itu tertulis sukses atau berhasil. Kemudian kita bisa nyoba lagi. Kita kirimin dari PC2. Oh, bentar, ini di bisa nggak sih? Gitu aja. Misalkan dari PC2 ke PC3. PC2 ke PC3 ARP nih. Terus kita mau kirim dari PC2 ke PC3. Kita harus melewati switch terlebih dahulu. Terus kita kirimin ke keduanya. Tapi kenapa di sini cuma satu yang terima? Karena hanya satu IP address sebagai penerimanya. Jadi yang menerima cuma PC3, bukan PC1, karena PC1 tidak memiliki IP yang ditujukan. Kita balikin lagi dari PC3 ke PC2. Lalu dari PC2 ke PC3 lagi yang melewati switch. Nah, di sini sudah tertulis bahwa successful. Nah, kemudian seperti tadi kita buat topologi lagi. Maaf. Kita buat topologi lagi yang sama persis seperti tadi dengan satu switch dan 6 PC. Jika sudah, kita rapikan sedikit. Dan setelah itu kita kasihkan kotak. Kita kasih kotak. Misalkan warnanya kuning. Oke. Misalkan kuning buat yang kiri. Terus hijau buat yang kanan. Nah, misalkan seperti ini. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasikan PC-PC yang ada di sini. Nah, untuk PC-nya sendiri, kita kasihkan yang sama dengan ini. Sebentar, kita ketikkan terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Dari yang VLAN 10 itu IP-nya seperti tadi. 192.168.10.0/24 dan yang VLAN 20 itu 192.168.20.0/24. Nah, ini tuh buat apa sih? Ini tuh merupakan kita akan melakukan konfigurasi dalam mode terang. Mode terang itu apa? Mode terang adalah mode yang menghubungkan antara satu switch dengan switch lainnya agar bisa saling terhubung. Misalkan ini mau ngirim ke sini, jadinya akan terhubung. Kenapa? Karena melalui mode terang yang bisa kita sebut trunking. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address-nya. Konfigurasi 192.168.10.0/24.
terus PC 8 juga sama. Sebelum itu kita bisa menyeting VLAN terlebih dahulu. Kita klikkan switch, lalu kemudian CLI. Setelah itu kita klik enter, kita enablekan, kemudian kita masuk ke mode global dengan cara klik atau ketikkan conf t. Setelah itu kita ketikkan VLAN 10, enter, kita kasih nama, namanya misalkan programming, enter. Setelah itu kita exit. Setelah sudah, kita ketikkan lagi VLAN 20, kita kasih nama marketing, name marketing, enter, exitkan. Lalu kita lihat apakah nama VLAN-nya sudah berubah atau belum. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah berubah namanya, namun belum ada FA-FA-nya. Setelah itu kita harus memasukkan atau membagi FA-FA ini agar terbagi dua dengan programming dan marketing. Kita ketikkan lagi INTFA rank, INTFA main, INTFA maksudnya, maaf teman-teman, FA 0. Nah, di sini bisa kita lihat nih, yang PC 7, PC 8, PC 9 itu berapa aja. Di sini PC 7 itu FA01, PC 8 FA02, dan PC 9 FA03. Kita ketikkan lagi FA01 sampai 3, enter. Kita ketikkan switch port, akses, maaf, kita ketikkan switch port mode akses. Kurang enggak. Jadi teman-teman harus teliti agar tidak salah mengetikkan perintah. Switch port, enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN. Nah, pertanyaannya, kan kita mau masukin FA01 sampai 03, itu masukinnya ke VLAN 10 atau 20. Kita lihat di sini, kita udah tentuin nih. Jadi kalau misalkan FA1 sampai 3 itu masuknya ke VLAN 10. Jadi kita harus ke ngetiknya itu perintahnya VLAN 10. Enter. Kalau udah kita exit. Setelah itu kita ketikkan lagi switch port mode akses, enter. Maaf, sebelum itu kita ketikkan ininya dulu, int rank FA, Nah, selanjutnya kita lihat di sini FA-nya ada berapa nih? PC 10, 11, 12. Di sini bisa kelihatan FA-nya itu 04, 05 sama 06. Kita ketikkan lagi FA 0 4 sampai 6. Enter.
Setelah itu kita ketikkan lagi switch port, lagi-lagi ketinggalan H-nya, switch port FA, switch port mode akses, enter, kemudian switch port, Masya Allah, switch port, akses, VLAN. Nah, tadi kan udah VLAN 10, sekarang kita ganti ke VLAN 20, kita klik enter. Setelah itu kita keluar atau exit kan. Jika sudah, kita lihat apakah FA ini udah masuk ke programming dan marketing atau belum. Kita lihat dengan mengetikkan perintah do show VLAN brief. Sebentar. Show VLAN brief. Enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang VLAN 10 itu namanya programming, statusnya aktif, dan FA-nya sudah ada. Nah, ini. Terus yang marketing juga sudah ada. Ini. Artinya sudah berhasil buat pembagian VLAN-nya. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasikan terangnya. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Nah, jika sudah, di sini terlihat FA-nya itu 07. Kita klik yang switch pertama, kita seperti ini, tinggal enterkan saja, terus kita enable, enter, kemudian jika sudah seperti ini atau masuk ke mode privilege, kita ketikkan INTFA 07. Kenapa 07? Karena ini yang menghubungkan antara switch pertama ke switch kedua. Kita enter. Oh, maaf. Kita belum konfti, enter, INTFA 07. Enter. Jika sudah, kita ketikkan perintah lagi berupa switch port mode terang. Kenapa mode terang? Karena kita mengkonfigurasikannya mode terang, bukan mode VLAN. Kita klikkan enter. Setelah itu kita bisa lihat apakah mode terang ini sudah menyala atau belum. Setelah itu kita harus keluar dulu, exit. Setelah itu kita lihat dengan cara mengetikkan do show salah perintah. Kita ketikkan perintah berupa do show trunk. Enter. Nah, di sini FA7 statusnya sudah menyala atau on. Statusnya trunking. Nah, jika sudah, kita pindah ke FA07. Maaf, FA07. Switch yang sebelah kanan. Kita klikkan enter, kita ketik enable. Setelah itu konfti. Jika sudah, kita ketikkan INTFA07. Enter. Kita ketikkan lagi switch port mode terang. Enter.
Terus kita ketikkan lagi. Untuk melihat apakah mode terang ini sudah menyala atau belum, kita ketikkan seperti yang tadi. Kita keluar terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan perintah do show. Nah, show ini bisa kita singkat menjadi SH. To show int terang. Enter. Dan di sini juga FA07-nya sudah menyala dan statusnya adalah trunking. Setelah itu kita akan mencoba ping dari PC1 ke PC7. Apakah berhasil? Berhasil. Kita ulangi. Dari PC1 ke PC7. Nah, berhasil. Dari PC2 ke PC7. Berhasil juga. Tapi misalkan kita... Kenapa berhasil? Karena ini sudah terhubung switch-nya. Dan IP-nya juga sama. Setelah itu kita coba dari PC1 ke PC10. Valid. Kenapa? Karena belum dikonfigurasikan. Kita coba lagi. Masih valid karena belum tersambung antara ini dengan yang ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar atau mengamati bagaimana paket ARP tersebut terkirim dari ruangan 1 ke ruangan 2. Pertama-tama kita harus masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kita klikkan surat dari PC1 ke PC7 yang ada di seberang. Di sini tertulis ICMP. Jadi ICMP itu antara PC1 dengan PC7 itu sudah saling mengenal. Jadi kita hapus, terus kita ganti dari PC1, kita coba ke PC8. Apakah bisa ARP? Nah, dari PC1 ke PC8 ARP, artinya mereka berdua belum saling kenal nih. Kemudian harus kenalan dulu dengan cara kirim paket atau surat. Kemudian kita klik yang ini dari PC1 ke switch 1. Nah, di sini ARP masih. Terus dari switch 1 disebarin lagi nih ke PC yang ada di sini. Nah, ini menolak nih karena IP-nya udah beda. Ini kenapa ini nggak menolak? Karena antara PC2 dengan PC8 itu IP-nya sama. Nah, dari sini juga dari switch 1 juga menyebar ke atau mengirimkan ke switch 2. Kayak dijadiin jembatan. Terus kita klik lagi. Nah, dari switch 2 itu disebarin lagi nih ke VLAN 10. Kayak ini siapa nih yang punya IP segini? Terus yang menerima hanya PC8 karena yang IP-nya 192.168.10.2 adalah PC8 dan PC2. Lalu di sini tulisannya adalah ARP. Nah, belum saling kenal mengenal nih. Terus kita balikin lagi dari PC8 ke switch 2, terus kita balikin lagi. Nah, di sini terjadilah proses tukar menukar. Di sini nih kenalan nih paketnya saling tukar. Terus kita klik lagi. Set. Nah, ini nih paket yang dari sini, dari switch kedua itu dikirimin ke switch pertama, terus dikirimin lagi lah ke PC1 sama PC2. Kayak, ini yang punya IP segini siapa nih? Terus PC2 jawab, saya. Kalau PC1 kan bukan ya, jadinya nolak. Terus kita balikin lagi nih suratnya dari PC2 ke switch 1. Kita balikin ke PC1. Nah, tadi bentar. Nah, di sini udah kenalan nih. Sebentar. Ini udah kenalan STP ICMP.
Artinya PC1 dengan PC8 itu sudah saling mengenal, dan di sini juga tulisannya sudah successful atau berhasil. Jadi artinya PC1 dengan PC8 itu sudah saling mengenal. Terus kita balikin lagi, coba balikin lagi ke PC8. Udah nggak bisa, soalnya udah ARP. Maaf, udah successful. Nah, sudah jadi seperti ini, antara PC1 dengan PC8 sudah saling kenal. Nah, sekarang kita coba dari yang VLAN 20, apakah bisa misalkan dari PC5 ke PC11. Progress. Oh, roman-romannya file. Sebentar. Dari PC6 ke PC12. Wait a minute. PC5 ke PC11. Sebentar. Apakah kita harus pakai... Oh, ininya belum diituin. Ntar. Kita pindahin dulu ke mode real time. Kita kirim lagi ulang dari PC4 ke PC10. Successful. Dari PC5 ke PC11 apakah bisa? Ya, bisa juga. Kemudian dari PC6 ke PC12. Nah, successful semuanya. Kemudian kita coba dari PC4 ke PC11. Nah, successful artinya kedua ruangan tersebut berhasil dikonfigurasi. Nah, di sini bisa dilihat nih, di port 7 itu VLAN allowed RAM-nya 1 sampai 1005. Terus yang aktif ini ada, ini yang sudah ada itu segini ya. Terus VLAN allowed and active in management domain, ini yang masih request itu ada 1, 10, sama 20. Kita akan mencoba allowed VLAN 10 dan 20. Caranya kita ketikkan int fa 07. Kita enter, lalu kemudian kita ketikkan lagi switch port trunk allowed spasi VLAN 10,20. Enter, lalu kita ketikkan exit atau X. Lalu kita lihat lagi do show int brief. Enter brief, bukan int trunk. Nah, di sini sudah bisa dilihat nih, VLAN allowed on trunk itu ada VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, untuk allowed VLAN atau allowed trunk ini sudah selesai. Kita nyalakan. Nah, setelah itu kita akan membuat topologi ruangan ketiga dengan cara yang sama persis seperti tadi. Kita klik mana switch. Nah, ini switch 2960, kita tambahkan 1 aja. Kemudian di device kita klikkan seperti tadi, CTRL, tahan, lalu PC. Kita tambahkan PC sebentar. Ini hapus dulu, jelek soalnya PC 0 sendirian. Bentar. Nah, ini udah kayak tadi, ya kayak tadi, tahan CTRL, klikkan PC, lalu tambahkan PC 13, 14, dan 15. Di sini ada 16, 17, 18. Ya gitu. Terus ini agak geserin biar gak deket-deketan. Nah, gini. Nah, gitu. Terus ini geser sini biar simetris. Biar cakep. Nah, gini. Nah, gini, yep.
satu lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan, hubungkan kabel dengan kabel otomatis. Kita klikkan CTRL, tahan, lalu pilih kabel kita kita hubungkan dari PC 13 ke switch 13, 14, 15, 16, 17, 18. Setelah itu jika sudah, kita ini enggak simetris ternyata. Jelek banget. Better nggak sih? Enggak. Ini. Nah, setelah itu kita gini. Nah, ini rectangle. Agak geser biar nutupin. Select outline color, seperti tadi kita pilih yang oranye. Nah, karena cinta SMK, hilang suaranya. Kita kasih warna oranye karena SMK oranye. SMK Seragi Jaya Jaya Jaya. Nah, sini udah segini aja, jangan banyak-banyak. Terus satunya kita kasih warna apa ya? Ungu janda. Oke. Nah, kita siniin. Terus kita tap. Nah, gini. Nah, udah. Setelah itu kita konfigurasikan lagi IP-nya pada PC. Nah, ini panjang banget. Kita ketik. Nggak bisa. Gini. Nah, ini kita ketikkan ini IP-nya tuh tadi 192.168.10.24. Nah, yang sebelah kanan ini IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Kemudian yang sebelah kiri ini apa? VLAN 10. Sebelah kanan kita kasih nama VLAN Pak Sopir. VLAN 20. Nah, sudah seperti ini. Mepet banget coy. Nah, gini. Nah, ya gitu, kurang lebih kita konfigurasikan terlebih dahulu. Kelamaan gini. Desktop IP configuration, lalu 192.168.10. Ini tadi kan yang ini nih, yang PC 7 tuh kita pakai IP-nya berapa? IP-nya 192.168.10.7. Nah, kita 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yang ini kita kasih IP 7. Nah, gini. Karena tadi yang terakhir itu kan PC 9. Nah, PC 9 itu tadi IP-nya 192.168.10.6. Jadi di sini kita kasih 7. Di PC 14 juga kita lanjutin angka setelahnya, yaitu 192.168.10.8. Nah, subnet masknya jangan lupa. PC 15 juga sama. 192.168.10.9. Subnet mask jangan lupa. Terus PC 16 dan seterusnya juga seperti itu. Tapi di PC 16 ini kan udah beda VLAN, jadi kita bedain juga networknya. Jadi 20, tadi kan 10, kita gunain yang 20. 192.20 titik tadi berarti 7. Nah, gini. Terus yang PC 17 juga sama, desktop IP configuration. Kita masukin IP-nya 192.20.8. Nah, gini aja terus sampai yang ke PC 18. 192.168.10.
29. Oke, sudah selesai konfigurasi IP-nya. Nah, selanjutnya nih kita akan memberikan nama pada VLAN 10 dan VLAN 20 dengan cara kita klik yang ini switch-nya. Kita klik switch-nya, lalu kita pilih CLI, lalu kita masuk ke user mode. Dari user mode kita masuk ke mode privilege, lalu kita terakhir ke mode global. Jika sudah config seperti ini, kita ketikkan VLAN 10. Enter. Nah, kita kasih nama nih VLAN-nya dengan nama name. Tadi kan yang sebelum-sebelumnya itu VLAN 10 kita kasih nama programming, jadi yang ini disamakan saja, programming. Bentar. Programming. Name programming sudah. Setelah itu kita klik enter, exit. Lalu VLAN 20 juga kita kasih nama marketing. Kita lihat apakah namanya sudah berganti atau belum dengan cara ketikkan do show VLAN brief. Nah, sudah nih VLAN 10 namanya programming dan statusnya aktif. Dan VLAN 20 namanya marketing, statusnya aktif juga, tapi di sini portsnya belum ada yang masuk nih di VLAN 10 maupun 20. Cara masuknya seperti tadi, kita ketikkan dulu int. Nah, biar cepat nih pakai yang rank. int rank fa. Sebentar. Kan tadi di sini fa-nya lihat dulu nih, bener nggak? fa-nya di sini kan 01, 02, 02 bukan, 02. Terus yang PC15 itu 03. Nah, di VLAN 10 ini benar nih 01 sampai 03. Kita ketikkan fa int rank fa 01 sampai 3. Enter. Terus kita ketikkan lagi switch port mode access. Enter. Kita ketik lagi switch port VLAN 10. Enter. Oh maaf, salah. Apa salahnya? Oh maaf, kelupaan aksesnya nggak dikasih. Kasihan. Nggak dikasih akses pasif VLAN 10. Enter. Nah, sudah nih. Kita lihat lagi apakah benar udah. Nanti aja biar sekalian. Kita exit. Terus kita ketik lagi nih di VLAN 20 benar nggak portnya? Benar 04. Wih, salah 05 sama ini harusnya 06. Ya, 06 betul. 100. Kita ketikkan int rank fa 0 slice 1034 sampai 6. Enter. Kita ketikkan lagi switch port ini biar cepat. Switch port akses. Maaf, mode akses. Terus yang ini VLAN-nya diganti VLAN 20. Enter. Kita klik exit. Setelah itu kita akan melihat apakah port-port yang ini sudah masuk ke kedua VLAN yang kita buat atau belum. Kita ketikkan do show. Sebentar, kita pakai ini aja. Mana ini do show VLAN brief. Kita coba lihat. Nah, di sini port-port tersebut sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya nih kita akan mencoba mengkonfigurasikan konfigurasi mode terang. Yang pertama kita sambungkan
switch 2 ke switch yang ketiga. Ih, miring. Nah, di sini terlihat FA-nya FA08. Di sini kita klik ke switch, klik enter. Nah, kita di sini sudah masuk ke menu atau mode configuration. Kita langsung ketikkan saja int FA08, enter. Setelah itu kita ketikkan sebentar. Switch port mode terang, enter. Astagfirullah, i-nya kebanyakan, enter. Nah, kita exit dulu. Exit, kita lihat apakah sudah mode terangnya sudah aktif atau belum. Kita ketikkan perintah do sh atau do show int terang. Nah, di sini sudah nyala dua-duanya. Yang ini yang 07 itu yang tadi sama yang sebelah paling kiri itu loh. Nah, itu ya. Ini di sini sudah statusnya on semua. Terus statusnya juga modenya sudah on semua dan statusnya sudah trunking semua. Yang artinya mode terang di sini udah nyala. Nah, gantian nih yang ini yang paling kanan pojok sendiri nih. Ini int FA-nya FA-nya berapa? Nah, ini FA-nya tuh lihat 07. Bukan 08. Kenapa 07? Karena ini paling pojok sendiri. Ngehubunginnya cuma satu, sedangkan yang di tengah nih lihat. Kanan kiri terhubung semua. Itu alasan kenapa yang tengah itu ada 07 sama 08, sedangkan yang kanan kirinya hanya ada 07. Kita masuk ke CLI, klik enter, in confi, enter. Selanjutnya kita ketikkan int FA tadi kan 07, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port. Benar. Switch port. Lupa lagi. Switch port mode terang. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita exit. Terus kita lihat lagi sh int terang. Enter. Nah, di sini FA07 juga modenya sudah on dan statusnya sudah trunking. Artinya terangnya sudah atau mode terangnya sudah menyala. Nah, tadi kan udah selesai kita konfigurasikan semua antara ruangan 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan mengetes dengan ping atau dengan surat ini apakah ketiganya bisa terhubung atau tidak. Kita misalkan dari PC 10 ke PC 16, apakah berhasil? Ya, berhasil. Misalkan dari PC 4 ke PC apa tuh? Itu apa? PC lu kok nggak bisa? PC 5. Bentar. Oh, salah, maaf. Dari PC 4 ke PC 17. Yep, successful. Misalkan ini bisa nggak ya kira-kira? Dari PC 7 ke PC 14. Yep, successful. Artinya apa? Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada konfigurasi trunking pada tiga ruangan sekaligus. Nah, untuk pembelajaran mode trunking kita sudah selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke mode MLS. Jadi, MLS itu apa sih? MLS itu bukan singkatan dari melas ya teman-teman, tapi MLS itu multi layer switch.
yaitu mode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan berbagai VLAN atau Virtual Local Area Network melalui satu jaringan fisik. Jadi, menghubungkan antar VLAN banyak VLAN dengan satu jalur fisik saja. Dan ini memungkinkan pengguna untuk mengelola bandwidth dengan lebih efisien dan meningkatkan kinerja jaringan. Nah, terus di sini kita masuk lagi ke Cisco pakai tracer. Kemudian kita akan melakukan tracking pada mode MLS. Pertama kita cari dulu mana sih MLS. Aduh, matanya udah beres. Di sini bukan. Di sini ya yang ini MLS. Kita tambahkan di sini. Set. Nah, di sini udah ada multi-layer switch. Terus kita hubungkan dengan switch 3. Ini belum. Kabelnya jangan lupa klik, lalu kita klik ke sini. Setelah itu ini kita nggak bisa. Nah, ini turunin aja biar lurus. Itu nanti kita percepat aja. Nah, sudah hijau seperti ini. Nah, setelah sudah kita konfigurasikan dulu nih switch 3. Karena apa? Karena ini switch 3 ini belum terkonfigurasi dengan multi-layer switch. Kita klikkan switch-nya, lalu kita ke CLI. Seperti biasa, kita ketikkan EN, lalu confi. Setelah itu kita masukkan INT spasi FA08. Setelah sudah seperti ini, kita ketikkan lagi perintah berupa switch port mode terang. Kita enter. Nah, ini sudah step to up. Lalu kita exit, enter. Setelah itu kita lihat apakah sudah tersambung atau belum. Kita ketikkan perintah do show INT terang. Enter. Nah, di sini sudah terlihat di FA8 ini modenya on dan apa statusnya? Iya, statusnya trunking, yang artinya di sini itu sudah menyala untuk mode trunkingnya, menyala ganggu. Selanjutnya adalah yang kita setting multi-layer switch. Kita setting, lalu kita masuk ke CLI, kita klik enter, lalu kita yes, no, enter lagi. Nah, jika ada tulisan would you like to enter the initial configuration dialog, yes or no, teman-teman bisa ketikkan no untuk memulai mode user. Selanjutnya, jika sudah masuk di mode user, kita ketikkan perintah EN seperti biasa. Klik enter, setelah itu ketikkan confi. Jika sudah, kita masukkan lagi nih yang tadi INT FA-nya. Nah, di sini kan terlihat nih FA-nya 01. Nah, kita masukkan berarti 01. INT FA01. Enter. Jika sudah, kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Benar. Di sini ada tulisan command rejected. An interface was strong encapsulation is auto.
cannot be configured to trunk mode. Jadi teman-teman, sebentar. Di mode trunk ini, multi-layer switch ini terdapat dua mode trunk, yaitu 802.1 key atau .1 key, dan ISL atau inter switch link. Jadi yang pertama itu kan 802.1 key. Jadi ini adalah standar trunking yang paling umum digunakan. Ini menambahkan tag pada frame Ethernet untuk menunjukkan VLAN mana yang terikat dengan frame tersebut. Nah, yang intinya, yang 8.1 key itu merupakan open standar. Jadi apabila switch Cisco terhubung dengan switch lain, maka kita menggunakan yang ini, .1 key. Sedangkan ISL atau inter switch link merupakan protokol trunking milik Cisco yang juga digunakan untuk menambahkan tag pada frame data. Tetapi ini kurang umum digunakan dibanding .1 key. Jadi secara mudahnya, ISL itu milik Cisco. Misalkan nih, switch Cisco memiliki, switch milik Cisco itu misalkan bertemu dengan switch milik Cisco lainnya, maka bisa menggunakan ISL atau Internet Switch Link. Kan tadi di CLI-nya multilayer itu kan tulisannya command rejected atau perintah ditolak. Karena apa? Karena ini tulisannya auto, jadi nggak bisa dikonfigurasikan. Kita lihat nih di switch 3 itu, di sini port modenya encapsulation dan ini tertulis .1 key. Seterusnya trunking semua. Jadi di 3 switch sebelumnya itu menggunakan yang ini, .1 key. Nah, sedangkan di multi-layer switch tadi tulisannya itu dia nggak tahu nih dia pakai yang 1 key atau yang ILS. Jadi dia bingung mau pakai yang mana karena di sini masih tertulis auto. Nah, untuk menentukannya kita bisa ketikkan perintah switch port spasi trunk encapsulation .1 key. Enter. Setelah itu kita tuliskan atau ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita show INT trunk. Nah, di sini jadinya kita setting nih. Akhirnya FA01 jadinya .1 key dan statusnya sudah trunking, modenya sudah on. Jadi barusan kita baru saja menyeting FA01 atau MLS itu menjadi atau mengikuti yang 1 key, bukan yang ILS. Nah, seperti itulah konfigurasi buat mode MLS, trunking pada MLS. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah membahas tentang akses dan trunk. Dari akses itu akan jika bertemu dengan dynamic auto akan menghasilkan akses, dan trunk jika bertemu dengan dynamic auto akan menghasilkan trunk. Jadi di dynamic auto ini jika bertemu dengan dynamic autonya sendiri akan menghasilkan akses. Kemudian jika dynamic auto atau kita sebut saja DA bertemu dengan dynamic desirable akan menghasilkan trunk. DA jika bertemu dengan trunk akan menghasilkan trunk,
Kemudian DA bertemu dengan akses, juga akan menghasilkan akses. Begitu juga dengan dynamic desirable. Nah, dynamic desirable ini kita sebut aja DD. DD jika bertemu dengan DA akan menghasilkan terang. Kemudian DD jika bertemu dengan DD-nya sendiri akan menghasilkan terang juga. Kemudian dynamic desirable jika bertemu dengan terang juga akan menghasilkan terang, dan begitu juga jika DD bertemu dengan akses akan menghasilkan aksesnya sendiri. Nah, dynamic auto itu sifatnya menunggu. Jadi menunggu jika ada tindakan dari pihak lain. Sedangkan dynamic desirable itu sifatnya mengajak atau yang memulai. Jadi kalau misalkan nih lagi konfigurasi atau apa gitu, yang akan memulai pertama itu dynamic desirable, dan dynamic auto tugasnya hanya menunggu. Kemudian terang dan akses sifatnya adalah mengajak. Dan seperti inilah contoh ringkasannya. Sebentar. Nah, seperti ini kesimpulannya. Seperti ini kira-kira ringkasannya. Bagaimana mengkonfigurasi dynamic trunking protokol. Yang pertama kita tambahkan 2 buah switch. Kita gunakan yang 2960. Kita tambah, lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis dari sini ke sini. Oh, maaf, sebentar. Nih, kan masih oranye. Kita klik yang ini biar cepet hijau, biar gak usah nunggu lama nih. Terus sudah kan gini. Terus di switch 3 ini, switch yang keempat itu kita pilih yang CLI. Kemudian klik enter, kita masuk ke mode privilege, kita ketikkan lagi quantity, kita masuk ke mode global. Kemudian kita ketikkan lagi ini sebentar. Di sini kan FA01 ya. Nah, itu tuh kita ketikkan yang FA01, jangan FA07 atau sebagainya, karena yang nggak mungkin berhasil dong, kan switchnya itu cuman tulisannya FA01, bukan FA yang lain. Terus kita ketik enter FA01, enter. Kalau udah gini, kita ketikkan lagi kita cek apakah sudah itu atau belum. Kita cek do SH INT FA 01 switch port. Kita cek apakah kita cek dengan menggunakan perintah ini, switch port. Do SH INT FA switch port. Kita klik enter. Nah, di sini tertulis nih switchboardnya enable, administratif modenya dynamic auto, terus operasional modenya static access, administratif trunkingnya encapsule.1key. Nah, sudah. Kemudian kita coba yang switch kelima. Kita pilih CLI. Setelah itu klik enter, en conti. Terus kita ketikkan int fa 0. Nah, kita lihat lagi nih di sini fa-nya berapa. Nah, di sini kan 01, jadi kita ketiknya 01. Jangan yang lain. Terus kita lihat
kita cek dulu itunya. Kok diisi? Aduh. Show int fa01 switch port enter. Nah di sini switch enable nih, terus administratifnya dynamic auto, operasional modenya static access. Nah di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, kita lihat lagi di tabel. Kalau misalkan kita lihat lagi nih di sini. Dynamic auto ketemu lagi dengan dynamic auto, jadinya apa? Iya, jadinya akses. Jadi tadi switch tadi itu kan pakainya yang dynamic auto. Nah, jadilah akses. Kita akan mengkonfigurasikan si dynamic trunking protokol ini. Yang pertama kita klikkan yang switch 3 atau switch 4 ini, kita C. Setelah itu exit, lalu int fa01 enter. Jika sudah, kita ketikkan switch port mode trunk enter. Astagfirullah, lagi hanya ketinggalan switch port. Nah ini sudah, kita lihat lagi ini di do sh int trunk. Nah di sini udah ada fa01 itu udah modenya apa, statusnya trunking dan modenya sudah on, dan encapsulationnya adalah .1q. Nah kita lihat yang di ini di switch 4 enter. Kita ketikkan perintah do sh yang tadi yang ini. Nah setelah itu kita lihat nih di sini udah modenya trunking atau belum. Kita lihat pakai cara yang ini. Nah di sini modenya sudah mode trunk, operational mode juga sudah mode trunk. Kita lihat kembali lagi ke switch terakhir. Kita Nah untuk administratif modenya dynamic auto, sedangkan operational modenya mode trunk. Ke pembahasan tentang tagged dan untagged. Pertama kita harus masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Lalu kita kirimkan surat dari misalkan PC6 ke PC10. Kita lihat dahulu ini ARP enggak. Nah jika ARP artinya mereka belum berkenalan. Nah kita klik yang ini, kita tunggu, ini masih proses broadcast. Setelah itu nah surat diterima sama PC10, dibalikin lagi ke switch 1, terus dibalikin lagi ke PC6. Nah di sini udah terlihat ICMP yang artinya sudah berkenalan. Kita lihat nih di sininya, bentar. Sebentar. Nah ini. Nah untuk tagged dan untagged-nya ini kita bisa sebentar. Nah yang bagian ini nih .1key ini bisa dikatakan tagged karena ada tulisan .1key.
ataupun mungkin bisa menggunakan ISL maksudnya, maaf. Tapi jika tidak ada tulisan ISL maupun .1 key, artinya itu untagged. Jadi pembahasan untagged hanya seperti itu, sebatas itu saja. Kita keluar dari real time, kemudian kita akan membahas tentang native VLAN. Jadi native VLAN itu misalkan dari switch 1 nih, dia pengen dari sini dia pengen ngirimin surat ke sini. Jadi mereka itu ngirim surat dari switch 1 ke switch 2 atau lewat pengantar itu nggak pakai proses tagged untagged. Nggak pakai proses tagged. Jadi kita bisa lihat nih, nah, misalkan CLI ke EN di show INT terang. Nah, bisa kita lihat nih FA07 itu native LAN-nya adalah 1. Jadi, misalkan switch 1 sama switch 2 kan jadi perantara nih antara ruangan 1 sama ruangan 2. Jadi, misalkan ruangan 1 ingin mengirimkan pesan kepada ruangan 2, jadi mereka nggak perlu melakukan proses tagged. Seperti itu penjelasannya untuk native. Nah, tadi kan di sini tulisan native-nya kan 1 kan. Jika teman-teman ingin merubah bisa dengan cara kita ketikkan dulu INT FA. Tadi kan di sini itu FA-nya 07. Jadi kita ketikkan FA 07. 07. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Misalkan teman-teman ingin menggunakan 14 nih, 14 untuk native LAN-nya. Terus kita enter. Setelah itu kita lihat apakah sudah berubah atau belum dengan cara do show INT FA 07. Enter. Oh, salah. Sebentar. Oh, maaf. INT terang. Enter. Nah, di sini di sini sudah berubah native LAN-nya menjadi 14, tidak 1 lagi. Nah, jika ingin mengubah native LAN yang ke switch kedua, kita juga bisa melakukannya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik enter, N, lalu conft. Setelah itu kita masuk nih ke, kan ini ada 2. Misalkan kita mau rubah, bentar, ini dulu. Misalkan to show INT terang. Nah, di sini kan masih FA07 masih 1, terus 08 juga 1. Kita mau bikin jadi angka beda nih dengan cara yang kayak tadi. INT FA, kita mau rubah yang 08 aja gantian. Kasihan biar bisa rubah. Enter. Kebanyakan N-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port. Astagfirullah. Switch
switchboard terang native plan kita ubah misalkan jadi 25. Lalu kita lihat dengan 2SH INT terang. Nah, bisa dilihat yang F108 itu terangnya native LAN-nya adalah 25. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak pengucapan yang salah. Saya mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.